Aduh, begitulah keadaannya. Tadi, dengarkan saya sampai selesai, Huang Laogo. Bagaimana dia mengintip mahasiswi mandi? Sekarang mari kita bicarakan. Bagaimana Zhao Lianhua menyogok teman-temannya? Ini Li Linchun. Benar-benar berani melakukan tapi tidak berani mengaku. Kepala pengembangan Huang adalah guru yang sangat baik. Dan dia juga sudah berkeluarga. Bagaimana mungkin dia mengintip mahasiswi mandi? Dia bahkan bilang bahwa Ling Ling menyogok orang lain. Kian, kamu setuju kan? Iya. Saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Li Linchun mengintip mahasiswi mandi. Betul, betul, betul. Kalian, jangan sekali-kali percaya. Apa yang dikatakan saudaraku? Dia hanya pelampiasan emosi. Harus menggunakan cara seperti ini. Hanya untuk meluapkan sedikit emosi. Zhao Lingling, oh Zhao Lingling. Kamu menggunakan pulpen impor palsu. Mengancam Zhu Qianqian. Sudah berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan? Jika dia tahu kamu, pulpen impor yang kamu sebut-sebut, harganya hanya belasan yuan asli. Aduh, saya pergi. Apakah dia akan merobek mulutmu sampai hancur? Cepat, cepat buka pintunya. Jika ini sampai terdengar, kepala Zhao akan marah lagi. Kepala sekolah. Pintu terkunci dan tidak bisa dibuka. Jika tidak bisa dibuka, ambil kunci cadangan. Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Li Linchun, buka pintu. Cepat buka pintu. Li Linchun ini langsung bicara. Bagaimana mungkin Ling Ling melakukan hal seperti ini? Kian, katakan. Apakah Li Linchun sedang berbohong? Aduh. Gigi saya. Kian, kenapa kamu begini? Zhao Lingling, kamu yang imut. Berani-beraninya menipu saya dengan barang palsu. Dan syuting. Zhao Lingling, apakah kamu memegang surat cinta untuk Liu Hua, si tampan? Surat pengakuan cinta. Untuk mengancammu. Sebenarnya mereka berdua sudah berciuman. Dia, bagaimana dia tahu segalanya? Zhao Lingling, kenapa kamu begitu imut? Masih ada pulpenmu. Jadi, sepertinya, apa yang Li Linchun katakan itu benar. Kita telah salah menuduh dia. Bukankah itu Zhao Lingling? Kamu pantas dipukul. Li Linchun. Aku akan membunuhmu. Kali ini aku sudah mengungkapkan kelemahan kalian. Aku sudah mengungkapkannya untuk kalian. Kedepannya, tidak perlu takut lagi. Zhao Lingling mengancam kalian. Lihat, apakah aku tidak berpikir dengan baik? HMPH. Oh, benar. Saya akan menceritakan sesuatu yang lebih mengejutkan kepada kalian. Hei, sayang. Kamu harus berkendara pelan-pelan. Jangan sampai kakiku terluka lagi. Jika semakin parah. Kamu sudah berapa umur? Berkelahi dengan anak-anak remaja. Belum pernah memukul mereka. Saya seorang guru. Guru, patahkan kakinya? Ya, guru. Huang Sudong, anjing tua ini. Bukankah dia sudah punya istri? Apakah ada anak juga? Ayo, pelan-pelan. Dia juga mengintip teman sekelas cewek saat mandi. Sebenarnya, masih ada lagi. Guru Su dari kelas 1. Apakah kamu masih ingat? Dia pernah memberikanmu sebuah kotak krim salju. Sebenarnya itu adalah Huang Laogo di luar. Membeli untuk selingkuhannya. Saat membeli kalung emas. Sebagai hadiah tambahan. Hahaha. Mengintip siswi mandi. Kau ini orang tua. Katakan padaku dengan jelas. Jangan percaya itu. Huang Sudong. Katakan padaku dengan jelas. Kamu tidak jujur, kan? Berdiri di situ dan jangan bergerak. Aku tidak tahu apa-apa. Istriku. Istriku. Huang Sudong, aku bilang padamu. Pulanglah dan jelaskan dengan baik. Ayo pergi. Ayo jalan. Cepatlah. Hahaha. Cepat matikan siaran. Li Linchun. Coba katakan. Apa katamu? Berapa banyak orang yang akan kamu buat menderita? Aku bilang padamu. Ini adalah menyebarkan rumor. Dipecat. Aku harus memecatmu. Memecat seseorang tidak masalah. Siapa yang takut sekarang? Baiklah. Bawa dia ke ruang kepala sekolah. Biarkan dia menandatangani dokumen pengunduran diri. Lalu segera suruh dia pergi. Dia sudah pergi. Guru Sang, kamu perhatikan dia sedikit. Jika ada masalah lagi, segera panggil guru lain untuk membantu. Oh. Akhirnya bisa mengusir penguasa kecil ini. Siswa Li Linchun, kamu sudah dipecat. Kenapa kamu masih kembali? Apakah kamu tahu bahwa guru sangat berharap padamu? Dengan kemampuanmu, masuk ke Qinghua atau Beida, itu sama sekali tidak masalah. Kenapa kamu mau menyerah pada masa depanmu?
Saya juga tahu saya pasti tidak masalah. Tapi mereka mencemarkan nama baik saya seperti ini. Bukankah itu juga menghancurkan masa depan saya? Itu tidak benar. Guru Sang. Baiklah. Saya tidak membiarkan Zhao Lingling dikeluarkan. Juga tidak membiarkan Huang Sudong dipecat. Saya sangat tidak terima. Namun, saya tetap akan sering kembali untuk melihatmu. Ah, kamu masih kembali? Tentu saja. Dan juga, kamu harus memberitahu mereka. Permainan baru saja dimulai. Ayo pergi. Astaga. Ini tidak baik, akan ada masalah. Saya harus segera memberitahu kepala sekolah. Makan kenyang supaya wawancara baik. Manajer San, tidak terlalu enak. Saya lebih baik makan sayuran. Makanan sayuran tidak banyak rasanya. Saya bilang padamu. Sungguh enak sekali. Cobalah. Sangat cantik. Tidak heran dia adalah bunga pabrik. Tapi saya hanya ingin mengikuti dia untuk menghasilkan uang. Lagi pula dia adalah calon miliarder masa depan. Haruskah saya pergi sekarang untuk berkenalan? Tidak bisa. Pergi dengan cara yang aneh. Mereka akan menganggap saya aneh. Oh iya. Di bengkel 2 ada yang bernama Xiao Zhang. Dia cukup baik. Nanti saya kenalkan kamu. Siapa kamu? Saya tidak mengenal. Ini untuk apa? Sangat segar. Apa yang sedang kamu lakukan? HMPH. Mau berbuat nakal ya? Bukankah ini memberi saya kesempatan? Mari makan bersama. Siapa yang mau makan denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada salahnya ngobrol bersama. Ngobrol tentang apa? Apa yang telah terjadi? Campur tangan urusan orang lain. Di siang bolong. Di bawah langit yang cerah. Di bawah tatapan banyak orang. Kamu menggoda wanita baik-baik. Apa ini semua? Apa ini semua? Siapa yang melihat? Kami semua melihatnya. Dia yang mengganggu ratu pabrik kami. Fitnah. Fitnah. Saya sekarang memberi kamu kesempatan. Cepat pergi. Jika tidak pergi, apa yang terjadi? Aku akan bertanya lagi padamu. Pergi atau tidak? Tunggu saja. Kiki, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu juga kan? Tidak ada masalah. Jika kamu melambat, aku akan memukulmu. Ingin awet muda? Siapa namamu? Ini kesempatan untuk saling mengenal, kan? Nama saya Lilin Chun. Mencari pekerjaan di sini. Ayo duduk dan bicaralah. Silakan duduk. Apa pekerjaan yang kamu cari? Bukankah ada pabrik tekstil di belakang sini? Saya melihat di atas tertulis wawancara keamanan. Jadi saya datang hari ini untuk melihat. Mempersiapkan wawancara. Ngomong-ngomong, apakah kalian pernah melihat pabrik tekstil? Ada seorang manajer bernama San. Apakah kamu pernah mendengar tentangnya? Dengar-dengar dia cantik dan bertubuh bagus. Lembut, murah hati, dan baik hati. Yang penting adalah kemampuan kerjanya sangat kuat. Saya hanya ingin datang untuk wawancara. Sekalian melihat dia. Serius? Kamu datang untuk wawancara kerja? Dia masih mengenakan seragam sekolah ini. Dia terlihat seperti siswa SMA. Tidak sekolah? Saya dipecat. Dipecat. Kenapa? Kepala pengembangan di sekolah kami. Dia mengintip gadis-gadis mandi. Dan malah menggigit saya balik. Dan kepala sekolah bodoh itu. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Saya dipecat. Bukankah ini menghancurkan masa depanmu seumur hidup? Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke pabrik kami dan bekerja dulu. Nanti saya akan mencari orang untuk membantumu mempertahankan status mahasiswa. Bagaimana kalau kamu melanjutkan ujian masuk universitas? Jika benar-benar kembali ke sekolah, bukankah itu akan melewatkan kesempatan untuk berwirausaha dengan orang terkaya di provinsi? Kesempatan untuk memulai bisnis bersama. Dan juga akan tertunda selama 4 tahun. Akan kehilangan banyak peluang bisnis. Ah, sudahlah. Saya punya rencana sendiri. Yang terpenting adalah saya harus menyokong hidup sendiri terlebih dahulu. Anak kecil, bukankah seharusnya kamu belajar? Bisnis ini tidak semudah itu. Tidak apa-apa, saya punya rencana sendiri. Saya pasti tidak akan menyesal.
Tunggu sampai saya mendapatkan uang pertama. Tujuan saya selanjutnya adalah menjadi orang terkaya di pasar Shanghai. Sudahlah, sudahlah. Jika kamu menjadi orang terkaya, maka saya akan mengundurkan diri dan bekerja untukmu. Yaitu manajer San yang kamu cari. Kedepannya, panggil saya Kakak San saja. Apa? Kamu adalah manajer San Yun. Aduh, saya tidak mengenali orang besar di sini. Sudahlah. Dan yang ini, kamu yang baru saja menyelamatkan gadis kecil yang cantik. Tetapi dia adalah bunga pabrik dari Departemen Keuangan kami. Namanya Gao Manki. Kedepannya panggil dia Kakak Kiki saja. Halo Kakak Kiki. Baiklah, mari kita makan bersama. Nanti saya akan mengatur kamu untuk bergabung. Baik. Selamat pagi, Manajer San. Master Yo, mohon bantu dia lebih banyak ke depannya. Ini adalah petugas keamanan yang baru saya rekrut hari ini. Xiao Li, atur dia sedikit. Urus proses bergabungnya. Baik, saya akan mengatur itu segera. Oh, kamu anak ini. Yang kemarin, pahlawan perang itu. Yoshifu, mohon bantuannya di masa depan. Apa yang telah terjadi? Kalian kenal ya? Manajer San seperti ini. Kemarin saat saya bertugas, saya melihat bocah ini. Saya bahkan berbicara dengannya. Saya bilang, belajarlah dengan baik. Tidak menyangka bocah ini datang lagi hari ini. Ternyata seperti ini. Kalau begitu tidak masalah. Sekarang atur dia untuk masuk kerja. Biarkan dia di bagian keamanan untuk sementara waktu. Nanti saya atur lagi. Baiklah. Jadi, seperti itu dulu. Hati-hati di jalan, Manajer San. Kalian kenal Manajer San ya? Sudah kenal lama. Kalian berdua akrab. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kemarin saya sudah membiarkanmu masuk dan menunggu. Ngomong-ngomong, Master Yo, di pabrik kita, di mana petugas keamanan lainnya? Tidak ada petugas keamanan lainnya. Pabrik kita belakangan ini tidak baik. Semua sudah dipecat. Saya tinggal. Saya ingat pabrik ini. Memang semakin buruk setiap tahun. Hanya menjual tanah untuk melewati satu krisis. Juga tidak tahu. Apakah Manajer San sudah mengundurkan diri untuk berbisnis? Apakah itu terjadi? Tunggu sebentar. Ikuti saya untuk patroli. Manajer San. Baru-baru ini dia mendapatkan pesanan besar. Bahan baku impor itu bernilai ratusan ribu. Tapi tidak berani membuat kesalahan. Saya akan mencarikan pakaian keamanan untukmu. Bahan bakunya telah tiba. Tapi untungnya, hal itu baru saja terjadi. Masih ada ruang untuk memperbaiki. Pesanan besar ini sebenarnya adalah jebakan. Akhirnya terjadi masalah. Tanggung jawab jatuh pada kepala San. Dia dengan susah payah berhasil mendapatkan uangnya kembali. Dia juga difitnah menerima sogokan. Akhirnya, dalam kemarahan, dia terjun ke dunia bisnis. Xiao Li, ayo datang dan ganti pakaian keamanan. Baiklah. Hei, Xiao Li, saya bilang padamu. Jangan lihat bahwa Manajer San itu hebat. Dia bisa menandatangani kontrak 2 juta. Tapi saya beritahu kamu. Pada akhirnya, pabrik ini tetap harus dipegang oleh San Lei. Kepala pengembangan San mengambil alih. Saya bilang padamu. Selama kita berdiri di barisan yang benar, kita pasti bisa mempertahankan pekerjaan di pabrik milik negara ini. Kamu percayalah, ini pasti tidak salah. Yoge memang memiliki penglihatan yang tajam. Berdiri di barisan yang benar. Aduh, rendah hati, rendah hati. Saya menilai orang. Tidak pernah salah dalam menilai. Di sini. Dan di sana. Semuanya adalah barang dari pengiriman ini. Kepala matahari. Kepala San, Manajer San. Kalian berdua di sini ngapain? Kepala San, Manajer San. Kepala San, Manajer San. Datang untuk patroli. Kepala San, tenang saja. Bahan baku di gudang pabrik. Kami di Departemen Keamanan pasti akan menjaganya dengan baik. Kak, klien ini. Bahkan uang muka pun belum dikirim. Biarkan bagian pengadaan menyiapkan bahan. Jika terjadi sesuatu. Jika benar-benar terjadi sesuatu. Saya akan bertanggung jawab. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu fokus pada produksi. Xiao Li, bawa ini ke bagian keuangan untuk Kiki. Ini namanya apa? Tidak bisa. Harus mencari kepala pabrik untuk penjelasan. Taman. Bagaimana? Tepat seperti yang kukatakan, kan? Manajer San ini. Dia memang tidak sebaik kepala San. Kamu harus mengatur barisan dengan baik. Pergi dulu. Kak Yo, Kak Yo. Sepertinya kamu belum tahu. Masa depan yang akan membuat pabrik bangkrut. Dalang di balik layar. Adalah kepala San yang kamu anggap baik itu. Saya ingat San Lei ingin menghancurkan pabrik. Itu untuk mendapatkan tanah ini. Mengembangkan real estate. Dia mengandalkan uang pertama ini. Kemudian menjadi raja properti di pasar saham Shanghai. Jika saya membantu Kak San mendapatkan kembali uangnya. Bukankah itu akan mendorongnya lebih awal? Untuk memulai bisnis. Masih bisa mendapatkan kepercayaannya. Satu batu dua burung. Jadi, keputusan ini dibuat dengan senang hati.
Xiao Li, tugas jaga malam ini akan diserahkan padamu. Kamu harus benar-benar memastikan keamanan bahan baku di pabrik. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Saya jamin, kami sama sekali tidak akan mengizinkan bahan baku mengalami masalah sedikit pun. Baik. Sangat baik. Saya pergi dulu. Kak Yo. Selamat tinggal. Sepertinya tidak ada masalah. Tempat berikutnya. Gedung perkantoran. Apakah ada yang mencuri rahasia pabrik? San Lei ini benar-benar suka membuat masalah untukku. Oh, ternyata ini adalah orang yang terjebak dalam persaingan yang bekerja lembur. Apakah saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan dia tentang pesanan? San Lei ini benar-benar suka membuat masalah untukku. Saya masih ada urusan yang harus dikerjakan. Xiao Li, kamu tidak ke malam ini, kan? Tidak mungkin sampai ke sini, kan? Ah, aku di sana. Melihat gedung kantor masih ada lampu yang menyala. Jadi saya mengira itu pencuri. Jadi saya datang untuk melihat. Kakak San, masih lembur di malam yang larut ini. Memeriksa laporan. Sudah, saya masih ada urusan yang harus dilakukan. Silakan lanjutkan. Ngomong-ngomong, Xiao Li, tentang kamu kembali ke SMA. Saya akan mencari kesempatan untuk menghubungi orang. Untuk membantu menyelesaikannya. Kakak San benar-benar setia. Pabrik hampir bangkrut. Masih memikirkan saya. Maka saya tidak seharusnya membiarkannya menderita. Kakak San. Saya ingin membicarakan sesuatu. Saya mendengar kamu berbicara dengan kepala pengembangan San. Mengatakan bahwa pesanan 2 juta ini belum menerima uang muka. Apakah kamu tidak khawatir tentang uang ini? Tidak bisa datang sama sekali? Ini memang membuat saya sedikit khawatir. Uang muka di sana masih terus dikejar. Kakak saya khawatir untuk membawa bahan baku. Jika terjadi masalah, pabrik ini pasti tidak akan bisa beroperasi. Ya, benar. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kakak San, besok saya akan menemanimu pergi ke perusahaan klien. Pergi menagih hutang. Bagaimana? Langsung pergi menagih hutang. Ini sesuai aturan. Biasanya dalam 7 hari kerja. Kita pergi besok. Apakah ini terlalu terburu-buru? Lagi pula, keterlambatan pengiriman adalah masalah kita. Kakak San, kita sudah hampir tidak bisa bertahan. Kenapa masih memikirkan banyak hal? Jika benar-benar sampai hari pelanggaran kontrak dan tidak dibayar, segalanya akan terlambat. Lagi pula, jika benar ada masalah, Kakak San, kamu harus bertanggung jawab. Dan semua karyawan pabrik akan kehilangan pekerjaan. Mari kita lihat saja. Untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Anda benar sekali maksudnya. Jadi besok pagi, katakan pada Master Yao, ikut saya pergi ke perusahaan klien. Mengunjungi sebentar. Baiklah, saya masih ada urusan yang harus dikerjakan. Kamu saja, teruslah bekerja. Baik. Selamat tinggal. Tidak peduli apakah ini berhasil atau tidak, Kakak San membawa saya untuk berwirausaha di masa depan. Juga dianggap stabil. Dia bahkan bisa menjadi orang terkaya di provinsi. Itu ditambah dengan ingatan saya selama 20 tahun ke depan. Orang terkaya di negara ini. Bukankah ini akan segera terjadi? Xiao Ji. Sudah siap? Kita harus berangkat sekarang. Manajer San. Xiao Li, kalian ini. Selamat pagi, Master Yao. Aku akan meminjam Xiao Li. Pergi ke klien sebentar. Akan saya kembalikan siang ini. Ayo, Xiao Li. Baiklah. Manajer San. Menurut saya, hari ini bisa naik mobil mewahmu. Kenapa ini hanya sepeda? Direktur pabrik ini bahkan pergi bekerja dengan sepeda. Dari mana saya bisa mendapatkan mobil mewah untukmu? Tidak apa-apa, Kak San. Saya percaya padamu. Suatu saat pasti bisa membeli mobil mewah. Jika tidak bisa mengemudikannya, kamu belikan untukku ya. Beli saja. Ya sudah, beli saja. Tunggu sampai saya kaya. Mendapatkan uang pertama dalam hidup saya. Untuk membeli mobil kecil ini. Itu semua hal kecil. Hanya omong kosong. Anak kecil. Kerah bajumu saja tidak rapi.
Masih bicara tentang kaya. Ayo pergi. Baik. Apa kabarmu? Saya datang untuk membantumu. Saya datang untuk membawamu ke Padan. Ayo pergi. Naik mobil. Ini saja kamu tidak bisa tangani. Ayo berangkat. Aduh, sepertinya anak ini. Hubungannya dengan manajer San. Tidak sederhana ya? Kakak San, bukankah kamu bilang akan membawaku bertemu klien? Kenapa masih di tempat terpencil? Sebelumnya ini jelas ada. Bagaimana dengan pintu dan jendela ini? Aduh, orang ini kemana saja? Ini jelas baik-baik saja saat aku datang minggu lalu. Semuanya masih baik-baik saja. Kamu bilang ini adalah perusahaan klien? Perusahaan klien ini benar-benar hebat ya. Jika mereka kabur dengan uang, ya sudah. Bahkan pindahnya sangat bersih. Aduh, jangan banyak bicara. Segera cari telepon. Telepon kembali ke pabrik dan bilang pada kepala pabrik, agar dia segera menghentikan produksi. Jika ini terus berlanjut, kerugian bisa sangat besar. Aduh. San, tunggu sebentar, Nona. Ini masih menunggu apa? Kamu segera laporkan. Tanggung jawab kerugian untuk pesanan 2 juta. Akan menjadi tanggung jawabmu. Tapi jika aku tidak melaporkan, bengkel akan terus memproduksi. Kerugian hanya akan semakin parah. Apalagi, itu karena aku tidak memeriksa informasi klien dengan baik. Baru saja terjadi masalah besar. Itu juga tanggung jawabku. Tidak heran jika Kakak San bisa menjadi orang terkaya di masa depan. Saya sudah mendengarnya. Pasti bisa mencapai hal-hal besar. Kakak San, tenangkan dirimu dulu. Dengarkan analisis saya. Klien kabur dengan uang. Pasti bukan hanya untuk uang. Ini ditujukan padamu. Ditujukan untuk pabrik. Pembayaran untuk pesanan belum diterima. Pabrik akan bangkrut pada saat itu. Setelah bangkrut, tempat ini jadi kosong. Apa kamu setuju? Sekarang bukan tren untuk melakukan apa? Properti? Tanah ini pasti sudah ada yang mengincar sejak lama. Tebak, orang yang paling mungkin melakukannya. Siapa? Aduh, Kakak San. Kamu terjebak dalam situasi ini. Kemarin kamu ngobrol dengan kakakmu. Aku sudah mendengarnya. Dia bahkan belum menerima uang muka. Langsung cepat-cepat memasukkan bahan baku. Mengatur produksi. Tebak, masalah ini. Bisa jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Sanlei. Sanlei. Sanlei, si bajingan itu. Dia sudah lama ingin mengambil alih pabrik untuk diubah. Mengembangkan proyek real estate yang dia maksud. Saya bilang, kenapa dia begitu proaktif kali ini? Ternyata dia yang bermain curang. Jadi, kamu harus segera melaporkan ke keamanan. Kita tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya itu? Nanti, seluruh perhatian pabrik akan tertuju padamu. Seluruh pabrik akan mempertanggungjawabkan padamu. Kamu benar. Tadi saya terburu-buru, sehingga mengambil langkah yang buruk. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa hanya melihat bengkel. Terus memproduksi, kan? Kakak San, kamu adalah kepala bengkel. Saya adalah petugas keamanan. Kita punya banyak cara untuk menghentikan bengkel. Sebelum semua orang menemukan masalah, kita harus segera menemukan bukti yang menguntungkan bagi kita. Jadi, bagaimana kita harus mulai? Pergi mencari bukti. Jika benar itu dilakukan oleh kepala San, maka pelanggan ini pasti juga palsu. Dia pasti memberikan keuntungan kepada pelanggan palsu ini. Apa manfaatnya? Jadi, sebelum kepala San menyadarinya, biarkan keuangan menggunakan alasan untuk memproses. Periksa rekening pribadinya. Periksa transaksinya. Tidak terduga, anak kecil ini ternyata cukup berbakat. Dan juga, selama kita menyembunyikan kebenaran, biarkan pabrik berhenti beroperasi. Kita belum terburu-buru. Justru mereka yang terburu-buru. Mungkin kita bisa mendapatkan satu lagi. Menggiring ular keluar dari lubangnya. Pada saat ini, mereka hanya ingin menyembunyikan diri. Segera kirimkan sebagian uang muka. Mengarahkan kita untuk terus memproduksi. Pada saat ini, kerugian yang kita alami. Bukankah itu tidak akan terjadi? Kita lakukan seperti yang kamu katakan. Setibanya di rumah, saya akan meminta Xiao Gao menyelidiki transaksi kakakku. Dan catatan transfernya. Jika bukan dia, lebih baik aman. Memang dia. Aku pun tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Ngomong-ngomong Xiao Li, saya masih punya satu pertanyaan untukmu. Kamu bertanya, bagaimana kita bisa, tanpa mengejutkan ular di rumput, menghentikan produksi pabrik? Tenang saja, Kak San. Serahkan pada saya untuk mengatur. Xiao Li, rencanamu benar-benar bisa berhasil. Tenang saja, pasti tidak ada masalah. Baik, jadi kita lakukan sesuai rencanamu. Apa kabarmu? Nanti kamu tunggu kabar dariku. Baru kamu keluar. Sebentar lagi, saya pergi untuk merapikan kontrak. Biarkan Xiao Gao menyelidiki transaksi kakakku. Pergilah, bicara yang baik padaku. Oh, saudara, kembali begitu pagi. Bukankah manajer San bilang kalian kembali sore? Baru saja menyelesaikan sedikit urusan. Setelah selesai, aku kembalikan. Yo Shifu, istirahatlah sebentar. Saya pergi berpatroli di pabrik. Tidak menyangka, kamu memang rajin. Baiklah, pergi saja. Kebetulan, kenali pabrik kita.
Istirahat. Hanya ada satu bengkel. Pemotongan bahan selesai. Bengkel 2 dan 3. Baru bisa diproses. Jika ingin menghentikan pabrik, pertama-tama harus mengambil tindakan di bengkel 1. Kita tidak boleh berhenti. Kita hanya akan mengandalkan angin barat laut. Saya juga memikirkan tentang pabrik. Eh, ini. Kenapa mesin berhenti? Kenapa mesin berhenti? Menekan tombol ini juga tidak berhasil. Apakah mesin ini rusak? Lalu bagaimana? Pesanan besar kita ini baru saja mulai dikerjakan. Jika mesin bermasalah, itu bisa jadi masalah besar. Siapa di antara kalian berdua yang harus mengambilnya? Nyalakan saklar lampu. Saya. Bukankah ada listrik? Tidak benar. Jika ada listrik, bagaimana mesin bisa berhenti? Apa benar-benar rusak? Lalu bagaimana? Kita masih punya pena. Pesanan besar lebih dari 2 juta. KKU. KKU. Bagaimana kalau kita coba restart lagi? Saya tekan lagi. Menekan ini juga tidak berhasil. Aduh, ini benar-benar membuat frustrasi. Iya. Mustahil. Perang bisnis memang seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Jika pesanan ini tidak selesai, maka selesai sudah. Tidak benar. Bukankah ini menghambat pekerjaan? KKU. Apa situasinya ini? Xiao Li, mesin pabrik ini rusak. Apa yang harus kita lakukan? Rusak. Aduh, itu buruk. Lalu kita masih punya pesanan 2 juta. Yang belum selesai? Benar kan? Iya. Lalu bagaimana? Bagaimana ini? Ini masalah besar. Ini bagaimana? Iya, kita harus mencari orang untuk memperbaikinya. Jika tidak, bagaimana kita bisa bekerja? Kalau begitu, kita harus memanggil tim perbaikan. Xiao Mo, kamu pergi panggil tim perbaikan dulu. Itu Xiao Hong. Kamu pergi minta manajer. Baik. Cepat, 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 cepat. Pergi. Itu bisa jadi masalah. Sungguh membuat orang khawatir. Manajer San sudah datang. Ayo, 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 ayo. Ada masalah besar. Ayo. Manajer San sudah datang. Mesin ini tiba-tiba rusak. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kamu bilang ini. Kami baru saja menerima pesanan besar. Siap untuk bekerja. Terjadi masalah seperti ini. Kamu bilang ini terlalu menghambat waktu. Semua, jangan panik dulu. Dengarkan aku dulu. Mesin ini sudah cukup tua. Muncul masalah. Sebenarnya bukan masalah besar. Cari rekan dari bagian perbaikan. Biarkan mereka melihat sebentar. Baik. Orang dari bagian perbaikan sudah datang. Orang dari bagian perbaikan sudah datang. Menyingkir, menyingkir, menyebar. Xiao Li, sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Aku akan menanganinya. Guru Wang, akhirnya kamu datang. Cepat, tolong lihatkan kepada kami. Mesin di bengkel kami. Apa sebenarnya yang terjadi? KKU. KU. Ayo, kamu datang dan bicara dengan Master Wang. Di tempat kita ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya, apa situasinya? Ini adalah mesin ini. Baik-baik saja. Saya belum melihatnya. Kamu bilang saja. Jadi, kamu tahu bagian mana yang rusak. Kamu perbaiki saja. Lihat apa sih? Belum minggir juga. Jangan buang-buang waktu master saya. Guru, tolong. Orang-orang di tim perbaikan ini. Begitu angkuh. Mustahil. Tim perbaikan ini. Di pabrik kita. Benar-benar berharga. Guru Wang ini. Di pabrik kita. Ini adalah tingkat senior lagi. Bahkan manajer pabrik. Harus menghormatinya. Xiao Li. Kamu bilang. Apakah mereka bisa memperbaikinya?
Saya sudah mematikan saklar listriknya. Dia bisa memperbaikinya. Dia bukan dewa, kan? Aduh, kenapa berkumpul di sini? Mengintip ilmu, ya? Kalian perbaiki, ayo, pergi sana. Apa yang ditanyakan tuanku padamu? Kalian bilang apa? Jika tidak bisa memperbaiki, pergi jauh-jauh. Saya bilang, kalian sekelompok wanita. Bahkan bekerja saja tidak bisa dengan baik. Bisa merusak mesin. Cuma cari masalah untukku, ya? Biarkan mereka pergi. Rencanaku. Sepertinya masih ada yang kurang tepat. AOAN. Menyebabkan Wu Jie dan yang lainnya difitnah. Tidak bisa. Tidak bisa hanya diam saja. Kalian berdua. Kenapa berpura-pura hebat? Kalian berdua. Kenapa berpura-pura hebat? Kau, Satpam Bau. Kenapa kau sombong? Aku memang tidak suka. Warna asli tim perbaikan Anda. Semua orang di pabrik ini mendapatkan gaji. Kalian berhak apa? Bersikap sok di depan kami? Manajer San. Inilah sikap kalian. Apa sikap kalian? Dengan sikap seperti ini, jika pabrik ada yang rusak lagi, maka para pekerja akan mencari kalian untuk perbaikan. Tidak bisa diperbaiki, kan? Kalian tidak menghargai pekerja teknis. Baiklah, jika hari ini Master Wang bisa memperbaiki, kami akan menghormatinya. Jika tidak bisa diperbaiki, maka kami, apakah kita bisa bilang dia tidak mampu bekerja dengan baik? Ya. Kalau bisa, perbaiki saja. Ya. Kita semua bekerja untuk orang lain. Sekarang mesinnya rusak. Kenapa harus menyalahkan kami? Betul sekali.